Selamat pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya. Jumpa kembali dengan Christina di acara Bincang-Bincang sama Doi Dr. Un Kandang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska setiap minggunya dengan menghadirkan perbincangan menarik seputar kesehatan yang inspiratif dan kaya akan informasi bagi sahabat Drunska sekeluarga. Nah, hari ini Bincang-Bincang sama Doi hadir spesial disiarkan langsung di hari Selasa dari Main Hall Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo melalui dua platform media sosial kami, yaitu YouTube dan Instagram @rs.drunska. Nah, sahabat Drunska, di hari Kamis 13 Oktober 2022 mendatang diperingati serentak sebagai Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day, yang merupakan sebuah kampanye internasional untuk meningkatkan kesadaran mengenai gangguan penglihatan dan kebutaan. Yuk sahabat Drunska bergabung bersama kami di live Instagram dan YouTube Bincang-Bincang Doi kali ini, karena kita akan membahas seputar tema cegah kebutaan sedini mungkin. Nah, bagaimana sih cara kita merawat mata untuk mencegah kebutaan sedini mungkin? Saat ini Christina sudah bersama dengan Dr. Chandra Nur Identa, Prima Budi, spesialis mata, dokter spesialis mata Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat datang di Bincang-Bincang Doi Dr. Denta. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi sahabat Drunska, kabarnya luar biasa baik hari ini. Ya, sahabat Drunska, yuk bergabung bersama kami, berpartisipasi dengan follow Instagram @rs.drunska dan subscribe YouTube kami @rs.drunska, dan memberikan like serta komentar atau pertanyaan seputar tema yang akan kita perbincangkan hari ini. Selain berkesempatan dijawab langsung nih sama ahlinya, akan ada giveaway juga yang menarik buat dua sahabat Drunska yang beruntung, yaitu pulsa senilai 50.000 bagi sahabat Drunska yang beruntung. Nah, buat sahabat Drunska yang telah bergabung melalui kanal YouTube kami @rs.drunska, jangan lupa untuk isi data diri pada link bit.ly/bincang-bincang sama doi yang sudah ada di kolom chat sebelum atau setelah mengajukan pertanyaan, agar data yang akan bisa kami data untuk giveaway-nya. Nah, so stay tune ya sahabat Drunska. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita bahas langsung ya Dok ya. Mungkin sebagai pembukaan bisa dijelaskan secara sederhana dulu Dok, kebutaan itu sendiri seperti apa Dok? Terima kasih Mbak Christina. Untuk mencegah kebutaan, paling penting adalah kita harus tahu sebenarnya kebutaan itu apa kan. Nah, ini saya menyiapkan materi. Jadi kebutaan itu ada definisinya. Itu definisinya dari WHO. Dari WHO itu artinya adalah hanya mampu melihat dalam jarak kurang dari 3 meter. Kurang gitu ya. dari Jadi, 3 meter ya Dok. orang normal itu bisa melihat dalam jarak 60 meter, tapi orang kebutaan itu bisa melihat hanya kurang dari 3 meter, seperti itu. Kemudian kriteria berikutnya itu pada mata yang terbaik. Jadi ada 2 mata, mata yang terbaik itu kurang dari 3 meter. Jadi otomatis mata yang satunya lebih buruk dari 3 meter gitu ya. Kemudian matanya tersebut sudah dalam keadaan terkoreksi. Terkoreksi itu maksudnya apa? Sudah dengan menggunakan alat bantu. Salah satu alat bantu yang sering digunakan adalah kacamata. Nah, jadi kadang orang kabur kan bentuk kacamata. Nah, ini udah dikasih kacamata, akan tetapi penglihatannya tetap kurang dari 3 meter. Lah, itu disebut kebutaan. Atau ada kriteria berikutnya adalah luas lapang pandang itu kurang dari 10 derajat dari titik sentral, dari penglihatan sentral. Maksudnya seperti apa? Jadi kan penglihatan kita luas nih. Jadi dia cuma 10 derajat. Jadi cuma kecil aja. Jadi samping-sampingnya penglihatan dia akan hilang, seperti itu ya. Itu yang disebut kebutaan, definisi dari WHO. Baik Dok, terus untuk urgensi dari kebutaan sendiri di Indonesia dan di dunia ini seperti apa sih Dok? Nah, untuk kebutaan di dunia dan di Indonesia itu ada beberapa prevalensi kebutaannya. Itu kalau di dunia itu sekitar 45 juta orang itu terjadi kebutaan, seperti itu ya. Dan 90% itu berada di negara berkembang. Kenapa terjadi di negara berkembang? Karena di negara berkembang penanganannya kurang komprehensif, seperti itu ya. Sebenarnya kebutaan itu bisa dicegah, bahkan bisa diobati. Akan tapi kalau di negara berkembang kan memang penduduknya terlalu banyak kayak gitu ya. Kemudian edukasinya juga tidak terlalu merata seperti itu. Jadi prevalensinya akan tinggi di dunia seperti itu, dan 90% ada di negara berkembang. Bagaimana di Indonesia?
Di Indonesia itu sekitar 3 juta mengalami kebutaan. 3 juta, dan itu sekitar 1,59 atau 1,6% dari populasi. Jadi lumayan banyak ya Mbak ya. Jadi 45 juta di dunia, 3 jutanya dari Indonesia ya Dok ya? Ya 3 juta dari Indonesia gitu ya. Jadi sekitar kalau di total dari penduduk Indonesia itu sekitar 1,6% dari penduduk Indonesia itu mengalami kebutaan. Tapi jangan dianggap kebutaan tuh nggak bisa ngelihat sama sekali ya. Yeah. Jadi bukan berarti tidak bisa melihat sekali itu buta. Jadi kurang dari 3% pun juga disebut 3 meter pun disebut kebutaan ya, kayak gitu. Dan 90% kondisinya itu ternyata bisa diobati, Mbak. 90% dari kondisi kebutaan ini bisa diobati ya, Dok? Bisa diobati. Gitu ya. Jadi karena kemungkinan ya tidak pahamnya masyarakat terhadap kebutaan itu seperti apa ya. Dan di Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara. Ternyata ya? Kita cukup tinggi ya Dok ya untuk tinggi di ya, Asia karena penduduknya terlalu banyak ya. Yeah. Jadi ya tertinggi lah ya gitu, sekitar 1,6 dari populasi. Itu prevalensinya dari dunia dan di Indonesia. Oke Dok, kalau jenis-jenis kebutaan sendiri itu ada apa saja sih Dok? Nah penyebab ya Mbak ya? Iya. Nah penyebabnya itu ini hampir sama ya, sama di dunia sama di Indonesia itu hampir sama. Jadi paling banyak kebutaan di Indonesia itu peringkat pertama adalah katarak. Itu menyumbang sekitar 0,78% dari total kebutaan. Kemudian ada glaukoma. Nah, glaukoma itu seperti apa? Glaukoma itu ada kerusakan saraf sehingga dia terjadi kebutaan seperti itu ya. Kemudian di nomor 3 itu ada kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu seperti minus, plus, silinder itu namanya kelainan refraksi. Seperti itu ya. Kemudian ada gangguan retina. Gangguan retina itu adalah gangguan pada mata bagian belakang, yaitu saraf bagian mata di belakang, dan itu kebanyakan terjadi karena penyakit-penyakit tertentu. Contohnya adalah penyakit gula atau diabetes mellitus seperti itu ya. Kemudian gangguan kornea. Gangguan kornea itu paling banyak adalah karena infeksi. Karena infeksi. Infeksi, lah itu infeksi ada berbagai macam penyebab. Salah satunya karena kotak lensa tadi ya. Kotak lensa dipakai terlalu lama, tidak sesuai dengan aturan, kemudian terjadi infeksi, tidak diobatin, akhirnya jadi kebutaan. Kebutaan karena di kornea bagian depan yang terjadi keputihan itu ya, putih gitu. Kornea itu gangguan pada kornea kayak gitu ya. Jadi ada 5 penyebab tertinggi di Indonesia. Tapi dari kelima ini apakah semuanya bisa diobati Dok? Nah dari kelima ini ada yang bisa diobati, ada yang bisa dicegah. Ada yang bisa dicegah, ada yang bisa diobati ya Dok ya. Ada yang cuma hanya bisa mempertahankan. Contohnya adalah katarak. Katarak itu terjadi kekeruan pada lensa. Itu penyebab kebutaannya itu. Dan ini sangat bisa diobati karena lensa itu bisa diambil, dioperasi, kemudian dibersihkan, diganti lensa baru, dan otomatis penglihatannya akan lebih baik. Nah ini untuk katarak bisa diobati, sedangkan katarak menjadi penyebab kebutaan utama. Jadi sebenarnya makanya 90% tadi bisa diobati sebenarnya kayak gitu ya. Nah untuk glaukoma seperti apa? Glaukoma itu kan kerusakan pada saraf mata. Jadi kalau sudah terjadi kerusakan dalam saraf mata, saraf yang sudah rusak itu tidak bisa dikembalikan lagi, Mbak. Jadi pengobatan glaukoma itu fokusnya bukan untuk menyembuhkan, cuma mencegah terjadi perburukan penglihatan yang hilang. Agar tidak semakin buruk gitu ya, Dok ya. Seperti itu. Jadi beda penyebab, beda penanganan. Nah, seperti itu. Kalau kelainan refraksi seperti apa? Kelainan refraksi butuh kacamata tadi ya. Kalau orang minus dikasih kacamata minus, kalau plus kasih plus, silinder ya. Otomatis kelainan refraksi ini bisa diobati juga. Dan simpel sebenarnya dengan kacamata. Dengan menggunakan kacamata ya Dok ya, kalau yang refraksi ya Dok ya. Ya, kalau gangguan retina, kornea itu terlalu luas, jadi ada penyakit-penyakit tertentu, dan rata-rata gangguan retina dan kornea ini penanganannya agak lebih susah ya. Karena lebih kompleks juga ya Dok ya. Case by case pasien ya Dok ya. Ya, betul. Kalau katarak sendiri ini Dok, apa saja yang menyebabkan penyakit katarak ini muncul Dok? Apakah karena faktor usia atau karena kan ada mungkin terpapar sinar UV terlalu banyak seperti itu ya Dok ya? Untuk katarak sendiri kan prinsipnya adalah di sini ada degenerasi yang ditandai dengan lensa matanya terjadi kekeruhan seperti itu ya. Dan itu sebenarnya pada orang-orang umur lebih dari 50 tahun itu sebenarnya terjadi katarak, kekeruan lensa itu wajar. Itu wajar ya Dok karena ya? Penuaan. Karena penuaan. Nah, penuaan. Faktor usia ya Dok ya? Jadi belum tentu orang 50 tahun lebih terjadi katarak, sebenarnya belum tentu. Jadi tergantung masing-masing orang. Ada yang umur 60 baru muncul, ada yang umur 70 baru muncul kayak gitu. Ada yang umur 51 aja udah langsung muncul gitu ya. Itu beda-beda tiap orang. Pertama adalah penyebabnya adalah penuaan, degenerasi karena faktor usia.
Kemudian ada penyebabnya adalah kalau di anak-anak juga bisa terjadi kekeruan lensa. Contohnya pada bayi itu karena adalah penyakit rubella. Ada rubella penyakit. Rubella. Nah, infeksi rubella itu bisa menyebabkan katarak pada anak. Makanya sekarang kan kemarin ada gencar rubella karena rubella itu salah satu penyakit yang mengenai sistem tubuh itu adalah mata dan telinga dan jantung biasanya. Nah, kalau di mata biasanya munculnya adalah katarak. Kalau pada remaja juga bisa, Mbak. Remaja itu biasanya penggunaan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan juga bisa menyebabkan katarak ya, Dok? Bisa, contohnya bahkan pengobatan yang sering kita gunakan. Seperti apa, Dok? Seperti obat tetes mata steroid. Jadi kadang ada tuh orang itu matanya merah sedikit, tidak periksa ke dokter, beli obat di apotek ataupun di tempat yang mana, dikasih obat yang ada steroid. Nah, penggunaan steroid jangka panjang itu salah satu efek sampingnya adalah katarak. Jadi banyak anak-anak muda itu penglihatannya kabur karena penggunaan obat yang tidak sesuai dengan indikasi. Dipakai sendiri gitu kan, dengan jangka waktu panjang kayak gitu. Atau mungkin benturan. Jadi kan di dalam lensa mata itu terjadi ada proteinnya, Mbak ya. Jadi kalau terjadi benturan kencang, proteinnya itu akan terjadi kekeruhan. Nah, makanya katarak itu belum tentu pada dewasa. Bayi pun juga bisa, kemudian anak muda pun bisa. Cuma memang prevalensinya paling banyak pada usia tua. Kayak gitu ya. Dan untuk anak-anak dan remaja pun ini memiliki penyebab yang berbeda juga ya, Dok ya. Bukan karena penuaan yang jelas ya. Baik, Dok. Terus untuk ini di sini sudah dijelaskan ya, Dok, untuk gejalanya pandangan kabur seperti tertutup tirai ya, Dok ya. Nah, ya ini saya ada contoh penglihatannya. Jadi penglihatannya itu seperti ditutup tirai-tirai yang putih itu ya, Mbak ya. Jadi karena lensanya itu terjadi kekeruhan, jadi penglihatannya itu harusnya jelas, jadi seperti tertutup tirai atau tertutup air terjun biasanya. Tertutup air terjun ya, Dok. Terjun, jadi kayak putih gitu ya. Nah, itu salah satu tanda terjadi katarak. Kayak gitu, dan tidak ada gejala lain ya. Kadang nyeri pun juga nggak ada gitu, cuma penglihatan kabur aja. Kapan seseorang perlu memeriksakan dirinya jika sudah ada gambar yang buram di matanya gitu ya, Dok ya, kayak ada mungkin karena ada noda putih waktu melihat biasa sepertinya biasanya nggak ada, terus tiba-tiba ada seperti itu. Jadi intinya kalau diperiksakan ke dokter itu ketika penglihatannya turun dan harus diperiksa satu mata. Maksudnya gini, Mbak, ini ditutup satu gitu ya. Karena penglihatan bagus kadang-kadang dibantu dengan penglihatan satunya. Oh ya, betul. Jadi kita nggak bisa tahu mana yang sakit gitu ya, Dok. Jadi orang tuh ada nggak sadar karena mata satunya terjadi sesuatu, penurunan penglihatan, satunya masih normal. Jadi ngelihatnya masih jelas. Padahal sebelah yang satunya ada sesuatu ya, Dok. Contohnya katarak itu. Jadi kalau meriksa, kalau pengen melihat matanya terjadi kabur atau enggak, simpelnya mata satunya tutup, gantian satunya. Oke, Dok. Gitu. Baik, Dok. Kemudian untuk yang penyakit jenis yang kedua, Dok, glaukoma sendiri ya, Dok ya. Kalau yang glaukoma tadi penyebabnya itu apa ya, Dok? Nah, glaukoma itu di sini kan karena ada kerusakan saraf optik atau saraf pada bagian belakang mata, saraf penglihatan mata, itu penyebab paling banyak adalah karena tekanan bola mata yang tinggi. Akan tetapi glaukoma itu juga belum tentu tekanan tinggi merusak. Tekanan normal pun juga bisa merusak kayak gitu ya. Jadi jangan dianggap kalau glaukoma itu pasti tekanan bola matanya tinggi, belum tentu gitu ya. Dan glaukoma itu karakteristik hilangnya penglihatan itu dari samping, Mbak. Dari samping ya, Dok? Dari samping. Jadi kalau kita kehilangan penglihatan dari tengah, otomatis langsung sadar ya, langsung aware ya. Oh, penglihatan saya kabur gitu ya. Kalau dari samping nggak kelihatan, lama-lama kecil gitu. Jadi ada di gambar ini saya tunjukkan. Itu yang paling kiri atas itu adalah penglihatan normal. Yang kanan itu penglihatannya semakin hilang dari samping. Nah, makanya glaukoma ini sering disebut dengan penyakit pencuri penglihatan. Karena memang penglihatan yang hilang itu bagian samping, bagian pinggir atau perifer, sehingga tidak disadari oleh penderita itu. Sehingga sering terjadi ya glaukoma udah tahap lanjut. Salah satu tanda itu adalah pasien sering kesandung biasanya. Karena tidak bisa lihat yang bagian bawah. Karena bagian samping-samping nggak kelihatan kan. Bagian tengah kelihatan, tapi bagian pinggir-pinggir nggak kelihatan. Dulu nggak pernah kesandung, tapi sekarang sering kesandung kayak gitu ya. Nah, itu salah satu tanda penglihatan. Kemudian tanda berikutnya ada mual muntah, kayak gitu ya. Mual muntah karena tekanan bola matanya tinggi sehingga dia terjadi mual dan muntah dan kadang matanya merah gitu ya.
penyebabnya apa? Penyebabnya itu ada banyak Mbak sebenarnya. Pertama adalah bisa dari faktor keturunan. Jadi faktor keturunan itu orang tuanya atau neneknya atau kakeknya itu sebelumnya terjadi glaukoma. Struktur matanya itu di bagian saluran pembuangan air dalam bola mata itu kecil salurannya. Jadi menurun ke anaknya atau cucunya. Sehingga kalau seandainya ada keluarga yang ada penyakit glaukoma, ada baiknya diperiksakan untuk matanya apakah ada tanda-tanda glaukoma atau enggak. Kemudian infeksi mata juga bisa Mbak. Jadi kan dalam tekanan bola mata itu kan karena air di dalam bola matanya tinggi sehingga bola matanya itu tertekan oleh air itu Mbak. Nah salah satu penyebabnya itu adalah infeksi. Infeksinya itu menyumbat saluran buang dari cairan mata tadi. Nah, jadi sehingga terjadi peningkatan tekanan bola mata. Kemudian juga bisa terjadi benturan juga bisa Mbak. Benturan kemudian saluran airnya itu juga terjadi penyumbatan tuh bisa juga. Jadi kayak gitu ya. Penyebabnya ada banyak sebenarnya juga. Untuk glaukoma sendiri ini bisa diobati nggak sih dok? Nah, untuk glaukoma itu tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa kerusakannya itu pada saraf mata ya Mbak ya. Sehingga kalau saraf itu sudah rusak, otomatis tidak bisa dikembalikan lagi. Yang rusak sudah rusak. Ya, dok, ya? Ya, jadi untuk glaukoma ini fokus pengobatannya adalah mencegah perburukan, mencegah hilangnya penglihatan lebih lanjut seperti itu ya. Jadi deteksi dini dan pemeriksaan lebih cepat itu penting di sini karena seandainya dia terdeteksi lebih awal, kerusakannya minimal, otomatis bisa ditangani, penglihatannya akan lebih bagus ya daripada yang orang udah datang udah keadaan udah jelek, otomatis penglihatan tinggal dikit, yaitu agak susah ya untuk penanganannya seperti itu. Dan itu memang gejala awalnya gitu memang hitam di sekitar penglihatannya gitu ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya bukan hitam sih Mbak, penglihatannya hilang. Hilang gitu? Hilang tuh belum tentu hitam ya, kadang penglihatannya sampingnya kabur, terus lama-lama hilang kayak gitu. Jadi emang tidak disadari oleh penderita biasanya glaukoma itu gitu. Jika tidak ditangani lebih awal dok, apa yang bisa terjadi pada pasien glaukoma dok? Nah kalau tidak ditangani lebih cepat, otomatis penglihatan yang hilang akan semakin banyak Mbak. Dan kita tahu bahwa penglihatan yang hilang itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi ya. Jadi sebenarnya kalau pasien datang itu ternyata sakitnya glaukoma, ya kita sebenarnya juga agak menyampaikan ke pasien nggak enak karena memang penglihatan yang hilang sudah nggak akan bisa diobatin lagi. Jadi fokusnya memang pengobatan glaukoma ini adalah mempertahankan penglihatan yang ada kayak gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk deteksi dini. Maka di sini saya tuliskan kebutaan akibat glaukoma itu salah satu penanganan adalah deteksi dini. Tadi salah satunya adalah faktor keluarga ya. Dari keluarga kalau ada terjadi kebutaan gitu ya. Kadang nggak ngerti zaman dulu ya buta itu kenapa. Kalau di keluarga sebelumnya ada kebutaan, lah itu alangkah baiknya diperiksakan ke dokter mata untuk mengetahui apakah ada kelainan mata yang ada indikasi-indikasi serupa ya dok ya. Jadi juga berarti kalau tidak ditangani dengan lebih awal itu nanti bisa kehilangan penglihatan juga ya dok ya. Iya betul. Baik dok. Terus untuk kalau dari mitos nih dok atau obrolan yang sering kita dengar di masyarakat nih dok, kalau terpapar sinar UV lebih banyak gitu dok, kan kita kan pakai kacamata hitam. Kenapa kalau pentingnya pakai kacamata hitam waktu sedang terik-teriknya itu apa sih dok? Apakah efek juga pada dua penyakit ini dok? Nah kalau untuk paparan UV itu pentingnya adalah untuk kesehatan mata memang jelas ya. Tapi sebenarnya belum ada hubungan dengan glaukoma, tapi ada hubungan dengan katarak Mbak. Ada hubungan dengan katarak ya dok ya? Jadi salah satu penyebab sekarang angka katarak itu tinggi, kenapa? Yang karena adalah paparan sinar UV yang terlalu banyak pada mata, sehingga pada lensa itu lebih cepat terjadi degenerasi, sehingga terjadi kekeruhan. Jadi memang ada baiknya kalau beraktivitas di luar ruangan itu menggunakan kacamata hitam yang anti UV ya. Itu mengurangi intensitas UV yang masuk ke dalam bola mata seperti itu. Jadi memang betul sih Mbak, itu efeknya ke mata ya. Lebih ke katarak ya dok ya daripada glaukoma ya dok ya. Baik dok. Kalau glaukoma ini sendiri faktor utamanya tadi dari genetik ya dok berarti ya dok. Genetik ya? Betul. Kemudian untuk penyakit yang ketiga dok, minus ya dok ya, kelainan refraksi. Kalau ini seperti apa dok? Nah kelainan refraksi ini ada banyak ya Mbak. Ada yang minus, kemudian ada yang plus, ada yang
campuran, maksudnya ada minus, ada silinder gitu ya, ada silinder, kemudian kayak gitu. Jadi kalau anak-anak biasanya minus ya, anak-anak minus, kemudian juga ada silinder kayak gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan banyak gadget ya, banyak gadget. Betul. Kemudian sekolah itu udah sekarang online kayak gitu ya. Jadi banyak nih yang datang kita ternyata minusnya udah tinggi. Dan kadang-kadang anak-anak itu tidak menyadari atau takut kalau bilang kalau matanya itu nggak kelihatan. Salah satu tanda yang sering saya temuin di klinik kalau anak itu ternyata minus tinggi, dia itu untuk melihat TV tidak bisa dari jarak jauh, Mbak. Biasanya duduk di sini, pas nonton TV dia lebih mendekat gitu. Orang tuanya akhirnya sadar nih kenapa nih anak kayak gitu ya. Kemudian tanda berikutnya adalah dia sering memicingkan mata, Mbak. Sering apa, Dok? Memicingkan mata. Kayak ini gitu ya. Ya, gitu ya. Disipitin gitu ya, Dok. Ya, itu salah satu tanda minus. Kenapa dia berusaha untuk ngezoom ya? Ngezoom, ya, menajamkan ini ya, Dok ya, pandangannya ya, Dok ya. Jadi kayak kalau tempat kita tuh ngepinhole-kan gitu ya. Semakin kecil dia akan semakin jelas kayak gitu. Makanya dia micingkan gini. Nah, itu tanda minus ya. Nah, itu harus diwaspadai. Dan kelainan karena refraksi ini sangat bisa ditangani ya, Mbak ya. Karena dengan menggunakan kacamata pun penglihatannya akan menjadi baik kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang cuma kesadaran masyarakat aja yang sebenarnya kacamata ini penting ya untuk penglihatan ya. Kalau faktor penyebabnya sendiri, Dok, dari kelainan refraksi ini apa, Dok? Nah, kelainan refraksi ini penyebabnya ada banyak. Salah satu kalau minus itu adalah bola matanya terlalu panjang, Mbak. Oh, iya, karena pertumbuhan tadi ya, bola mata itu kan terjadi pertumbuhan, makanya minus itu paling banyak terjadi pada anak-anak karena bola matanya dia pertumbuhannya panjang, gitu ya, sehingga fokus penglihatan yang ditimbulkan itu di depan pusat penglihatan, makanya butuh kacamata untuk sampai di pusat penglihatan tersebut kayak gitu ya, jadi dibutuhkan kacamata. Otomatis kalau yang ada iklan menggunakan multivitamin, kan itu sebenarnya belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa multivitamin itu bisa menurunkan minus. Penanganan pertama sebenarnya cuma kacamata. Mungkin ada teknologi ya, mungkin salah satunya dengan lasik itu bisa ya. Cuma kalau untuk multivitamin seperti banyak itu yang menanyakan di klinik itu udah minusnya 5 minta multivitamin gitu ya. Multivitamin untuk kesehatan mata secara keseluruhan fungsinya, bukan untuk menyembuhkan minus kayak gitu. Untuk minus sendiri memang penanganannya kacamata. Berarti itu juga panjangnya bola mata itu tadi dari faktor genetik apa memang setiap? Nah, itu bisa faktor genetik sama faktor gaya hidup. Gaya hidup juga bisa ya? Betul. Jadi ada orang tuanya minus, kemudian anaknya minus, itu juga bisa ya. Kemudian zaman dulu kok nggak ada yang minus ya. Sekarang kok minus banyak ya karena gaya hidup. Zaman sekarang itu yang era gadget. Kemudian yang berikutnya adalah jarang main di luar ruangan kayak gitu. Karena cahaya matahari itu ternyata terbukti menurunkan minus, Mbak. Zaman dulu kan orang pada main-main di lapangan kayak gitu, makanya kejadian minusnya kecil. Sekarang minusnya tinggi karena mainnya dalam ruangan ya, main handphone, main game dalam ruangan. Tapi orang tuanya nggak ada yang minus, yaitu ya penyebabnya tadi ya, karena ada faktor keturunan, kemudian ada faktor gaya hidup. Nah, untuk yang plus beda lagi. Plus itu bola matanya terlalu kecil, Mbak. Terlalu kecil ya, Dok, malah. Jadi harus butuh kacamata untuk mengezoomkannya itu lebih dizoomkan ke dalam gitu, lebih dikecilkan ya fokusnya gitu. Jadi butuh kacamata ya. Kalau silinder sendiri karena permukaan korneanya itu tidak rata, Mbak. Jadi permukaan korneanya tidak kornea rata depan ya. Depan itu kan harusnya mulus gitu ya. Kalau kaca itu ibarat mulus, kalau itu bergelombang-gelombang. Jadi dibutuhkan kacamata silinder itu biar yang fokus bayangan yang tidak jatuh di dalam retina, dalam fovea itu difokuskan dengan kacamata silinder itu. Gitu. Kalau silinder itu betul lihat garis gitu, nggak bisa garis lurus gitu ya, Dok ya? Karena tadi ya, karena permukaan kornea itu tidak rata, sehingga kalau melihat gambar dia akan pecah. Garis lihat lurus dia akan belok-belok, lihat lampu dia akan pecah kayak gitu, tanda-tandanya itu. Oke, Dok. Terus kalau minus sendiri nih, Dok, kalau sudah pakai kacamata misalkan dia minus 5, Dok, bisa turun nggak sih, Dok, dengan penggunaan kacamata yang rutin dan mungkin juga mengubah gaya hidupnya dia yang dulunya baca buku mungkin gelap-gelap atau baca lihat gadget yang deket gitu, jadi mengurangi itu, seperti itu bisa mengurangi minus nggak sih, Dok? Untuk kacamata sendiri fungsinya sebenarnya pertama dia untuk yang jelas penglihatan lebih optimal ya, lebih bagus penglihatannya ya. Yang kedua adalah memperlambat penambahan minus. Sebenarnya fungsinya itu.
Cuma kalau seandainya penggunaan secara teratur kacamata, kemudian gaya hidupnya diperbaiki, biasanya akan turun. Cuma ya turunnya sedikit, Mbak. Nggak bisa yang 5 habis itu sembuh. Saya belum menemukan sih kayak gitu ya, belum menemukan seperti itu. Bahkan ada mitos bahwa orang kalau pakai kacamata minusnya malah nambah. Banyak itu. Ya itu mitos ya, Dok, gitu mitosnya ya, seperti itu. Akhirnya nggak pakai kacamata ya dia. Nah, salah sebenarnya salah satu fungsi kacamata itu adalah untuk menghambat pertambahan ya pertambahan minus ataupun plus ataupun silinder ya sebenarnya itu, asalkan penggunaannya teratur ya kayak gitu. Jadi emang jangan dilepas, dipakai 5 menit dilepas kayak gitu, kurang efektif juga sebenarnya. Kurang efektif ya, Dok ya. Jadi memang harus dipakai terus ya, Dok ya, kacamata ya, Dok. Ya harusnya seperti itu ya. Untuk penggantian kacamata sendiri itu disarankan mungkin berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, Dok? Untuk kacamata sendiri itu bisa dievaluasi itu per 6 bulan, Mbak. Per 6 bulan per 6 bulan. Jadi belum tentu ganti ya. Jadi kalau seandainya orang pakai kacamata itu periksa rutin di dokter mata 6 bulan sekali. Jika terjadi penurunan minus atau plus atau silinder ataupun kenaikan itu akan disesuaikan kacamatanya. Gitu. Jadi sebenarnya belum tentu naik juga, bisa turun juga. Cuma ya tidak terlalu banyak biasanya turunnya ya kayak gitu. Oke, Dok. Oke, Dok, untuk kelainan berikutnya nih, Dok. Tadi ada 5 ya, Dok ya. Yang ini adalah diabetik retinopati ya, Dok. Nah, itu sebenarnya seperti apa, Dok? Ya, penyakitnya sebenarnya ada banyak ya, Mbak ya. Cuma ini saya ambil yang paling banyak kejadiannya ya. Terjadi di Indonesia tadi ya, Dok ya. Diabetik retinopati itu salah satu gangguannya pada retina tadi ya. Ya, disebut diabetik retinopati karena diabetes itu merusak retina. Berarti kayak gitu ya dari kata-katanya. Dan itu definisinya seperti apa? Yaitu adalah kerusakan retina akibat kebocoran pembuluh darah retina. Jadi yang gambar ini saya sebutkan ini dari dalam bola mata kita tuh seperti ini, Mbak, gambarnya. Jadi ada saraf matanya tuh seperti ini. Pusat penglihatan kita tuh yang hitam-hitam itu ya, yang tengah itu pusat penglihatan kita. Kemudian retina tuh secara keseluruhan itu. Lah, yang kiri itu normal, yang kanan itu terjadi pendarahan. Betul ya? Ada kelihatan ya pendarahannya ya? Merah-merah ya, Dok ya? Ya, merah-merah itu. Kenapa? Itu karena adanya kebocoran pada pembuluh darah. Karena faktor gula. Jadi gula itu merusak pembuluh darah. Jadi pembuluh darah besar aja bisa rusak, Mbak. Apalagi mata yang kecil-kecil itu gampang pecah lah itu. Pecahnya pembuluh darah ini akan mengganggu penglihatan mata. Nah, itu ya. Dan kalau kerusakan karena gula ini penanganannya agak susah ya, Mbak ya. Agak menyeluruh ya, Dok ya. Ya, menyeluruh. Jadi tidak cuma sekedar mata, cuma harus kita kolaborasi dengan penyakit dalam. Karena memang faktor utamanya adalah penyakit gula atau diabetes mellitus ya. Jadi otomatis dengan gula teratur, terkontrol oleh penyakit dalam, nanti penglihatannya akan membaik lagi. Tapi kerusakan yang rusak karena ini kerusakannya pada saraf mata juga. Itu penglihatan yang sudah rusak biasanya akan susah dikembalikan. Jadi emang ini butuh deteksi dini juga. Jadi kalau seandainya penderita terdapat sakit gula, diabetes mellitus, itu ada langkah baiknya diperiksakan secara rutin ke dokter mata. Karena sebagian besar kalau udah diabetes mellitus 10 tahun biasanya sudah terjadi seperti ini, Mbak. Seperti itu. Baik, Dok, berarti ini untuk tindakan preventif, Dok, dari agar tidak terkena penyakit ini seperti apa, Dok? Untuk preventif karena ini penyakitnya adalah penyebabnya gula tinggi, otomatis jangan sampai sakit gula ya. Cuma di Indonesia itu prevalensi diabetes mellitus tinggi ya, Mbak. Apalagi orang usia 40 tahun ke atas itu udah pada diabetes mellitus semuanya. Karena emang kita suka mengonsumsi gula. Iya, setiap pagi teh seperti itu ya. Itu terakhir kan gula ada cukainya sekarang. Oh iya, Dok. Ya, karena emang gula itu sangat merusak tubuh ya. Ada di otak juga jadi stroke, jantung bisa jadi gagal henti jantung kayak gitu ya. Kalau di mata jadi pecah pembuluh darah gini ya. Kayak gitu. Jadi penanganan pertama seandainya menderita diabetes mellitus, kontrol rutin, Mbak. Kontrol rutin ya, menurut saya itu harus kontrol rutin, diperiksakan matanya wajib dulu. Dicek itu biasanya per tahun bisa. 1 tahun sekali, nggak perlu terlalu sering diperiksakan dulu, kemudian 1 tahun kembali lagi kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya kerusakan ditemukan di tahap awal, Mbak, itu bisa ditangani. Contohnya apa? Kalau seandainya terjadi pendarahan, itu bisa dilakukan laser. Jadi pembuluh darahnya yang pecah tadi bisa kita laser sehingga tidak terjadi pecah pembuluh darah yang lebih besar kayak gitu. Salah satu penanganannya seperti itu. Jadi
penanganan deteksi dini sangat penting sekali untuk terutama orang-orang yang menderita gula ya. Menderita gula itu alangkah baiknya diperiksakan ke dokter mata untuk dicek. Oke, Dok. Ya, Ya, Dok. Ini untuk diabetik retinopati ya, Dok ya. Nah, ini mungkin kita jeda sejenak ya, Dok. Boleh, ya. Buat dokter, ini ada jus dari Cafe Diet, Dok, mungkin bisa dinikmati dulu. Ya, terima kasih, nah, buat sahabat Drunska, ini juga Christine akan berikan sekilas informasi buat sahabat Drunska yang belum tahu, kalau di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo sekarang bisa menyediakan layanan catering sehat dari Cafe Diet. Nah, selain jus sehat, Cafe Diet juga menyediakan layanan catering untuk diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol atau asam urat, serta diet untuk menaikkan atau menurunkan berat badan tubuh. Nah, nyambung sama diabetik retinopati tadi ya, Dok ya. Bagi yang pasien yang diabetes mellitus bisa banget pesan catering diet diabetes di Cafe Diet. Caranya gimana, sahabat Drunska? Bisa pesan melalui Cafe Diet. Untuk sahabat Drunska yang ingin menaikkan atau menurunkan berat badan tubuh juga bisa. Sahabat Drunska bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan ahli gizi rumah sakit. Menu-menu diet yang disarankan oleh ahli gizi disesuaikan kebutuhan nutrisi tubuh sahabat Drunska dan dapat dimasak sesuai dengan pesanan. Selain itu, Cafe Diet menyediakan aneka snack sehat, catering sonde, makanan pendamping air susu ibu, kue kering, rendah kalori. Udah komplit kan? Bagi sahabat Drunska yang ingin memesan, bisa pesan secara offline maupun online. Untuk area kota Surakarta, pesanan juga bisa diantar ke rumah dengan menghubungi Cafe Diet di 0815 7639 333. Saya ulangi, 0815 7639 333. Nah, buat sahabat Drunska juga yang hendak berkonsultasi terkait dengan kesehatan mata dengan dokter Denta, bisa banget datang ke Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo di klinik spesialis mata. Kini pendaftaran bisa pemeriksaan bisa dilakukan di rumah menggunakan aplikasi Drunska Mobile. Dengan menggunakan aplikasi Drunska Mobile, sahabat Drunska bisa mendaftar di H-7 hingga H-1 sebelum hari pemeriksaan yang dikehendaki. Aplikasi Drunska Mobile dilengkapi dengan notifikasi jika ada perubahan jam praktik dokter, serta fitur jadwal dokter yang tentunya membuat pendaftaran pemeriksaan sahabat Drunska akan lebih cepat dan mudah. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi fitur redeem point yang bisa ditukarkan dengan hadiah menarik merchandise dari rumah sakit. Aplikasi Drunska Mobile buat sahabat Drunska bisa diunduh melalui Google Play Store Android. Nah, informasi lebih lanjut mengenai aplikasi ini, cara penggunaannya, bisa menghubungi nomor layanan pelanggan kami di 0815533000333 atau kunjungi booth Drunska Mobile kami di area Poliklinik lantai basement 1. Nah, dokter, kita lanjutkan lagi ya, Dok ya. Untuk ini juga sudah banyak sahabat Drunska yang bergabung, Dok, di Instagram dan YouTube kita, Dok. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, untuk penyakit mata selanjutnya ya, Dok ya. Kalau penyakitnya memang terakhir ini ya, Mbak ya, retinopati diabetik. Kalau ini saya lebih ke bagaimana cara pencegahan kebutaan, karena emang materi kita adalah cegah kebutaan. Pertama adalah, paling penting adalah penyebabnya dulu. Ya, penyebabnya apa? Karena beda penyakit, beda penanganan ya. Nah, seperti jadi salah satunya adalah tadi katarak ya. Katarak itu penyebabnya karena lensanya keruh kayak gitu ya. Kalau glaukoma itu karena kerusakan saraf mata kayak gitu ya. Gangguan refraksi karena butuh kacamata. Kemudian gangguan retina itu karena penyakit-penyakit tertentu kayak gitu ya. Paling penting adalah penyebabnya. Dari penyebab itu kita bisa tahu penanganan seperti apa ya. Yang tidak kalah penting adalah deteksi dini dan preventif ya. Untuk katarak tadi secara garis besar tandanya adalah matanya kabur ya, seperti tertutup tirai ataupun tertutup air terjun ya. Nah, warnanya putih gitu warnanya ya, putih pokoknya ya, kayak kabut gitu ya. Kadang kabut orang ya, bilang kabut juga ya. Itu penanganannya ya segera langsung ke dokter ya, Mbak ya, kayak gitu ya, untuk penanganan lebih lanjut ya. Kemudian kalau glaukoma itu matanya kabur, kemudian ada riwayat keluarga yang menderita penyakit serupa kayak gitu ya. Kemudian ada matanya nyeri, merah, mual, muntah gitu ya di daerah sekitar mata yang jelas ya. Itu harus segera ke dokter mata. Glaukoma ini juga kadang-kadang terjadi kegawatan, Mbak. Maksud gawatan seperti apa? Matanya tiba-tiba kabur, mual, muntah, itu langsung ke rumah sakit. Ya, karena otomatis pasti itu tekanan bola matanya tinggi, jadi harus segera diturunkan sehingga kerusakan di saraf matanya tidak
tidak berlanjut ya, tidak lebih buruk ya dok ya. Ya kayak gitu glaukoma. Gangguan refraksi jelas, terutama pada anak-anak, gangguan kabur kayak gitu ya, penglihatan kabur, harus segera ke dokter untuk pengecekan kacamata kayak gitu ya. Kalau gangguan retina kayak gitu, matanya kabur, kemudian ada riwayat gula, kemudian hipertensi juga bisa kadang-kadang, itu harus segera ke dokter mata untuk penanganan lebih lanjut. Yang tadi sebenarnya masuknya ada juga yang gangguan pada kornea, Mbak ya, dok ya. Itu infeksi sebenarnya paling banyak ya. Jadi perlu diwaspadai, sekarang kan banyak menggunakan kotak lensa, itu harus sesuai dengan indikasi, maksudnya sesuai dengan aturan pakai. Kadang makainya 8 jam, ternyata dipakai buat tidur, dipakai buat berenang kadang-kadang ya. Itu kan ikut hanyut ya itu kontak lensnya. Tapi itu infeksinya akan cepat infeksi karena di air di kolam renang itu kan sebenarnya juga banyak bakteri ya, Mbak ya. Jadi kalau di kotak lensa dia terjadi infeksinya kan lebih parah ya. Lebih parah ya, dok gitu. ya. Jadi infeksi, terus kalau sudah merah diobatin sendiri kayak gitu ya. Nah, itu akan memperburuk keadaan sebenarnya kayak gitu ya. Intinya kalau ada kelainan mata, alangkah baiknya dikonsultasikan dulu ya, dok ya. Baik, dok. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Dronska yang bergabung, dok. Ini dari Francisca Evodia, dok. Ibu saya efek dari diabetes itu mata menjadi melemah dan ada katarak, tapi tidak berani operasi karena usia dan riwayat. Nah, apakah ada indikasi ke arah kebutaan ya, dok, seperti ini tuh? Nah, ya terima kasih. Untuk diabetes mellitus itu sebenarnya bisa terjadi katarak juga sebenarnya, Pak. Ya, ada katarak diabetika. Jadi berbagai faktor ya, dok, yang penyakit katarak itu ya, dok ya. Iya, dan gula itu memang merusaknya itu lumayan banyak organ ya. Kalau di mata itu paling sering adalah retina tadi. Kemudian kedua adanya katarak ya. Nah, katarak diabetika tadi ya. Kalau untuk bisa menuju kebutaan sangat bisa. Malah 2 penyakit ini. Penyakit katarak tadi kan salah satu penyebab utama kebutaan. Kemudian dari retina itu penyebab nomor 4 kebutaan. Jadi sangatlah bisa itu menjadi kebutaan. Cuma untuk katarak otomatis bisa ya diobatin. Bisa ditangani dengan operasi katarak dengan cara lensanya tersebut diganti yang baru, dibersihkan kayak gitu ya. Tapi untuk retina itu pengobatannya agak susah ya. Agak susah. Jadi penanganan lebih lanjut yang lebih penanganan lebih dini, lebih cepat itu akan mengurangi keburukan. Jadi alangkah baiknya sesuai dengan dokter ya, saran dari dokter itu diturutin aja kayak gitu ya. Untuk katarak mungkin ya wajar, sekarang kan operasi takut ya, Mbak ya. Yeah. Tapi sekarang kan teknologinya ada bagus ya. Operasi katarak itu sekarang menggunakan laser atau yang disebut Phaco. Jadi pasien itu dalam kondisi fit ya, maksudnya fit itu tidak ada pemberat, itu bisa one day care. One day care itu seperti apa? Pasien datang, operasi langsung pulang, dan itu tanpa jahitan, kemudian tanpa dibuka, Mbak, tanpa dibedah gitu ya. Cuma lubangnya sangat kecil sekali. Tanpa ada darah, tanpa ada sayatan, tanpa ada darah, tanpa ada jahitan. Nah, itu bisa langsung pulang. Jadi mungkin bisa ibunya diedukasi pelan-pelan ya. Kalau penanganan nggak seperti dulu lagi kayak gitu ya. Dan penanganan lebih lanjut itu akan menyelamatkan penglihatan sebenarnya. Gitu. Baik, dok, terima kasih, dok, untuk jawabannya. Terima kasih juga atas nama Bu Francisca Evodia untuk pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dok, dari @hartini_Sofian. Izin tanya, dok, saya usia 48 tahun, jarak pandangnya kurang dari 3 meter. Pandangannya sangat kabur, dok, sudah pakai cermin mata. Apakah pengaruh usia atau efek lain ya, dok, seperti ini tuh? Cermin mata itu kacamata ya? Iya, kacamata, dok. Nah, untuk tadi kan sebenarnya tanda-tanda kebutaan yang paling gampang kita kenali adalah penglihatan yang menurun ya, itu ya. Jadi kalau tadi udah umur 48 tahun menggunakan kacamata tidak membaik, mungkin faktornya adalah ini, Mbak. Ini sudah disebut kayak definisi kebutaan ya. Penglihatan kurang dari 3 meter, kemudian sudah menggunakan kacamata atau koreksi ya, emang betul ya. Jadi sudah menggunakan kacamata kok penglihatan kurang dari 3 meter. Nah, langkah berikutnya adalah dikonsultasikan ke dokter aja, Mbak. Perlu konsultasi sama dokter lebih lanjut ya, dok ya. Dan jangan takut karena penyebab kebutaan itu adalah paling banyak katarak dan itu bisa ditangani. Dan itu bisa ditangani. Bisa ditangani. Jadi kalau seandainya ada sakit tertentu,
Kalau ada sakit katarak bisa ditangani, kalau ada sakit glaukoma bisa dicegah penglihatan yang lebih buruk gitu ya. Jadi mungkin lebih baiknya dikonsultasikan ke dokter mata setempat untuk mengetahui sakit pada matanya ya kayak gitu. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari @ambar3209. Dokter izin bertanya, untuk penderita katarak yang sudah sampai tidak bisa melihat, apakah masih bisa dilakukan penyembuhan, Dok? Terima kasih. Kalau memang betul penyakitnya itu adalah katarak, katarak itu sebenarnya juga ada beberapa grade ya. Grade itu maksudnya ada yang tipis, kekeruannya masih tipis, ada yang kekeruannya masih sedang, ada yang kekeruannya sampai bener-bener padat hitam putih, sampai kuning putih gitu, sampai hitam juga bisa ya. Itu bisa ditangani, Mbak. Iya, jadi intinya katarak dengan beberapa macam grade tersebut itu bisa ditangani dengan operasi kayak gitu, dan itu bisa hasilnya bagus ya, Mbak ya, jadi bisa jernih lagi kayak gitu. Dan operasinya itu juga bisa one day care juga ya, Dok ya, itu tadi ya, Dok ya. Bisa, asalkan kondisi pasien fit ya, tidak ada pemberat penyakit tertentu gitu ya. Tergantung dengan kondisi pasien juga ya, Dok ya. Jadi jangan ragu sahabat Drunska untuk periksa ke dokter jika mengalami gangguan pada penglihatan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, dari @happymom_7919. Happy Mom ini, Dok. Dokter, apa saja do and don'ts untuk mencegah kebutaan sejak usia muda, Dok? Do dan don'ts ya. Yang harus dilakukan adalah mencegah gaya hidup ya, jelas. Gaya hidup ya, Dok ya. Gaya hidup yang sehat terutama ya, gaya hidup sehat. Itu secara keseluruhan dan lebih khususnya pada mata. Pertama adalah tidak mengonsumsi obat-obatan tertentu ya, dengan jangka panjang, dengan jangka waktu panjang ya, Dok ya. Apalagi yang saya sebutkan tadi, banyak yang beredar di pasaran itu obat keras sebenarnya, tapi saya tidak tahu ya kok sampai sering dikeluarkan oleh toko obat kayak gitu. Itu efek sampingnya sangat bahaya, terutama yang mengandung steroid. Itu penyebab paling sering adalah katarak dan glaukoma. Tetes mata ya itu. Tetes mata itu, Mbak. Jadi untuk mengobati merah biasanya. Memang kalau ditetes mata langsung enak tuh, Mbak. Cuma itu sangat berbahaya sekali kalau tidak sesuai dengan indikasi. Jadi yang jangan dilakukan adalah penggunaan obatnya sembarangan, kemudian dijaga daerah mata, jangan sampai terjadi kebenturan kayak gitu ya. Kemudian yang harus dilakukan lagi adalah kalau di luar ruangan, alangkah baiknya menggunakan kacamata. Jadi jangan beranggapan bahwa pakai kacamata hitam itu buat gaya ya. Iya, kacamata hitam itu bukan buat gaya, tapi untuk melindungi mata kita ya, Dok. Ya, gaya sekalian untuk bisa. Oh iya, gaya juga bisa ya. Tapi sebenarnya kita lebih ambil positifnya untuk kesehatan mata ya, kayak gitu ya. Kemudian kalau waktu muda juga yang paling penting adalah menggunakan handphone, menggunakan gadget ya, Dok ya. Sebelum tidur membaca, tapi lampunya udah dimatikan, Mbak. Nah, itu juga merusak mata ya, Dok. Merusak mata juga ya. Nggak apa-apa baca buku sebelum tidur ya. Cuma pencahayaannya yang terang optimal kayak gitu ya. Mungkin itu sih, Mbak, lebih jaga ke gaya hidup anak muda zaman sekarang kan beda mungkin ya. Iya, gadget itu ya, Dok ya, yang lebih untuk penggunaan gadget sendiri. Mungkin ada tips and trick, Dok, bagaimana cara menjaga mata dengan gadget, Dok? Iya, untuk gadget pertama adalah jangan terlalu dekat ya. Jangan terlalu dekat ya, Dok. Jangan terlalu dekat. Jadi kalau menggunakan gadget, atur cahayanya, kecerahan gadget itu jangan terlalu cerah ya. Jangan terlalu pertama cerah. itu ya. Dibaca gitu ya, Dok ya. Kemudian yang berikutnya adalah jaraknya. Jaraknya jangan terlalu dekat. Berapa meter sebenarnya tergantung dari gedenya gadget, Mbak. Kalau gadgetnya kecil ya sebenarnya fleksibel aja. Jauhnya dari mata itu sebenarnya fleksibel, tergantung besarnya gadget kayak gitu ya. Kemudian durasi, screen time-nya ya, Dok. Ya, jangan terlalu lama. Jadi penggunaan kita kan melihatnya dalam jarak dekat ya. Dekat dan lama ya, Dok ya. Jadi kalau seandainya sudah melihat 15 menit, itu harus istirahat 15 detik, Mbak. 15 detik ya. Melihat jauh 15 meter. Jadi ada rumus 15. Maksudnya adalah menggunakan waktu gadget 15 menit, istirahat 15 detik. Melihat jarak 15 meter. Jadi lihat dekat, dirilekskan dengan melihat jauh kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pencahayaan ruangan ya. Jadi itu sangat penting juga, karena kalau pencahayaannya kurang otomatis mata itu cepat lelah gitu ya. Menarik sekali sini, Dok. 15 menit, setiap 15 menit kita main gadget, 15
detik istirahat melihat pemandangan yang 15 meter jauhnya ya dok ya. Betul. Ya luar biasa dok. Terus kemudian untuk menjaga mata dengan orang-orang yang menggunakan atau anak muda yang menggunakan kontak lens dok, itu disarankan maksimal berapa jam dong menggunakan kontak lens itu dok? Ya, untuk lensa kontak itu sebenarnya tiap merek beda aturan pakai ya. Tapi rata-rata mungkin 6 sampai 8 jam ya. 6 sampai 8 jam saja ya dok. 6 sampai 8 jam dan alangkah baiknya kalau udah menggunakan itu dilepas dan dibersihkan ya. Sesuai indikasi kadang cuma satu kali pakai dipakai sampai 5 kali gitu. Dengan alasan hemat gitu ya. Nah itu sangat berbahaya karena udah nggak sesuai dengan aturan pakai ya kayak gitu ya. Kemudian sering disarankan juga menggunakan pelumas mata, tetes mata, pelumas mata kayak gitu ya. Untuk kadang kan matanya kalau menggunakan kontak lensa lebih kering ya. Saya belum pernah pakai kacamata lensa kontak sih, cuma banyak keluhan kering ya. Jadi seandainya setelah menggunakan lensa kontak ada baiknya dirawat matanya dengan menggunakan cairan pelumas mata. Yang banyak di pasaran banyak kok itu. Merek-mereknya juga banyak. Untuk penggunaan cairan kontak lens itu memang disarankan ya dok, berarti ya dok ya, untuk digunakan jangka panjang gitu enggak apa-apa kah dok? Yang tetes mata ya. Tetes mata untuk pelumas mata itu sebenarnya ada yang pengawet sama yang non pengawet ya. Jadi untuk penggunaan jangka panjang itu harus diwaspadai yang pengawet mbak. Ya, jadi yang alangkah baiknya kalau penggunaan jangka panjang digunakan obat yang tanpa pengawet kayak gitu ya. Karena pengawet itu juga berbahaya buat mata. Lama-lama jadi toksik ya di mata kayak gitu. Jadi tetap harus dilihat dulu kemasannya ya dok ya, dilihat dulu apa saja ingredientsnya gitu ya dok ya. Kalau biasanya kalau yang tanpa pengawet itu kecil mbak bentuknya. Gimana dok? Bentuknya kecil-kecil kalau tanpa pengawet. Jadi untuk sekitar 3 sampai 5 hari aja. Kecil-kecil kayak gitu, kayak kapsul kayak gitu. Bukan yang botol. Kalau botol otomatis kan sediaannya banyak tuh. Nah, itu pasti ada pengawetnya biasanya. Nah disarankan buat yang kecil-kecil tadi ya dok ya. Ya tanpa pengawet. Tanpa pengawet untuk mata yang lebih sehat ya dok ya. Betul. Baik dok. Kemudian pertanyaan berikutnya dari @happymom lagi 79_7919, pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan dok untuk mendeteksi dini gejala kebutaan sejak dini dok? Ya sebenarnya untuk melihatnya itu sebenarnya kadang orang tuh kabur atau enggak itu kan subjektif ya. Subjektif ya dok, dari personalnya sendiri ya dok ya. Perspektif orang itu kadang melihatnya udah kabur dibilang nggak kabur. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya kalau melihat itu lebih kabur dari biasanya kayak gitu ya. Dan diperiksanya adalah satu mata nggak boleh bareng gini. Jadi mata kanan ditutup dulu, kemudian mata kiri ditutup, dicoba kanan sama kiri kejelasannya sama atau enggak. Kalau ada perbedaan kecerahan, kejelasan, mungkin itu salah satu cara gampang untuk mendeteksi ya matanya kabur atau enggak kayak itu. Kalau seandainya terjadi kekaburan atau mungkin nggak kabur mbak, ada sesuatu yang hitam gitu ya. Jadi kalau ngelihat gini, ada tengahnya ada hitam, ada pinggirnya ada hitam, itu harus segera ke dokter itu ya. Nah, jadi kabur, penglihatan kabur tuh macamnya ada banyak. Nah, jadi kalau hitam saja seperti itu apa dok? Apakah jadi kadang ada, saya pernah dengar ada yang biasanya nggak ada, tiba-tiba muncul hitam sendiri gitu, tapi ketika dilihat dia melesat gitu dok. Oh ya betul. Itu namanya penyakitnya floaters. Floaters ya dok. Floaters. Jadi dalam bola mata itu di dalam itu kan ada jelinya. Di mata itu kan cairan ya. Jadi di bagian depan retina yang belakang itu cairannya itu padat mbak kayak jelly gitu ya. Lah jelly itu ada pada kondisi-kondisi tertentu, pertama adalah karena faktor usia, kemudian minus tinggi, itu gampang terjadi pencairan mbak. Yang jelly itu jadi cair lah, cairannya itu yang menjadi hitam-hitam melayang. Jadi kayak kotoran gitu ya, kalau kita ngelirik ke atas jadi ke atas ke bawah gitu ya. Itu muncul juga pada saat kita di dalam kondisi ruangan gelap, tiba-tiba kalau ke ruangan cerah itu langsung kelihatan banget tuh kotoran mata yang hitam-hitam itu ya. Lah itu disebut floaters. Itu disebut bahaya atau enggak? Bisa disebut bahaya ketika terjadi pelepasan pada retina tadi. Nah, salah satu yang kita harus waspadai Yang harus waspadai adalah ada kilatan cahaya. Kilatan cahaya dok? Iya, jadi kalau kita tiba-tiba ngelihat kayak blitz, orang moto pakai blitz tapi nggak ada yang moto, selap-selap lah, itu harus segera
ke dokter mata untuk dicek apakah retinanya dalam keadaan baik-baik aja atau tidak ya. Karena itu dari dalam ya dok ya. Ya betul. Jadi kalau ada kotoran mata, langkah baiknya diperiksakan juga ya ke mata, ke dokter mata ya, untuk kita lihat apakah ada terjadi robekan atau terjadi pelepasan gitu ya. Kalau ada yang ada robek atau lepas, mungkin bisa ada penanganan lebih lanjut kayak gitu ya. Tapi floater sendiri untuk bisa hilang nggak sih dok? Itu kan kadang ada yang menderita apa? Iya. Itu datang floatersnya itu 5 hari tapi terus hilang kayak ya, gitu. Bisa hilang, bisa menetap. Bisa hilang, bisa menetap. Bisa hilang, bisa menetap ya gitu ya. Jadi kalau saya juga sebenarnya ada floaters nih Mbak. Oh iya dok. Iya, cuma udah berapa tahun akhirnya udah terbiasa gitu ya. Ada yang padat banget hitamnya ya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bisa hilang. Nah, tapi yang perlu diwaspadai kegawatan tadi ya. Kalau ada kilatan cahaya gitu. Jadi kalau ada floaters, baiknya dikontrolkan dulu aja ke dokter mata, dipastikan itu nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi yang red flagnya itu kalau misalkan sudah ada kilatan itu tadi ya dok ya, perlu harus segera periksa ke dokter mata ya dok. Betul. Ya. Baik dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dok dari @Francisca Evodia lagi, dok, tekanan mata yang tinggi bisa menjadi faktor kebutaan ya dok ya. Kemudian bagaimana penanganannya? Nah, tadi kalau tekanan bola mata tinggi ini sebenarnya tekanan bola mata berbeda dengan tekanan tensi ya Mbak ya. Iya. Sangat beda. Kadang pasien itu tensinya tinggi, takutnya matanya dengan tensinya tinggi, belum tentu ya. Belum tentu ya dok. Dan sebenarnya yang nggak beda itu sangat beda kayak gitu. Tekanan bola mata tinggi itu sangat bisa merusak saraf mata. Itu yang disebut penyakitnya tadi yang glaukoma tadi ya. Ini saya sebutkan ini glaukoma. Nah, dan glaukoma ini Mbak, sakitnya kan tadi yang penglihatan hilang tidak bisa dikembalikan lagi ya. Jadi kalau seandainya matanya mulai pegal, terus nyeri banget, penglihatan kabur kayak gitu ya, ya harus ke dokter mata langsung kalau itu saya. Harus karena ya dok ya. Semakin cepat penanganan semakin bagus hasilnya kayak gitu ya. Baik dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari @wina_miracle. Dok, riwayat penyakit apa saja yang bisa menyebabkan kebutaan pada mata dok? Ya, paling banyak tadi yang saya sebutkan, penyebab paling banyak penyakit itu adalah diabetes mellitus. Paling banyak ya dok ya? Sangat banyak sekali, dan itu kadang-kadang pasien juga tidak begitu peduli. Kadang-kadang sering ke kontrol ke dokter penyakit dalam, tapi kadang-kadang tidak ke dokter mata karena emang kurang paham ya. Jadi penyakit paling utama yang bisa menyebabkan kebutaan adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ya dok. Ya, kemudian hipertensi juga bisa kayak gitu ya. Yang paling banyak diabetes mellitus ya, Pak. Itu peringkat 4 kebutaan di Indonesia. Peringkat 4 kebutaan di Indonesia disebabkan oleh diabetes mellitus. Jadi perlu kita waspadai semua ya dok ya mengenai penyakit diabetes ini ya dok ya, karena bisa menyerang selain di mata juga bisa menyerang organ tubuh yang lain juga ya dok ya. Baik dokter. Kemudian itu saja dok pertanyaan dari sahabat Drunska. Tidak terasa nih dok, perbincangan kita sangat seru ya dok hari ini ya dok ya. Tidak terasa waktunya sudah hampir habis. Nah, terima kasih sahabat Drunska yang sudah mengajukan pertanyaan dan sudah bergabung bersama kami dalam acara Bincang-Bincang Doi saat hari ini. Kemudian dokter, terima kasih juga dokter Dienta untuk informasi dan edukasinya yang sudah dibagikan bersama dengan kita semua di sini. Dan ini ada kenangan dari rumah sakit yaitu kaos Dr. Un SKA. Monggo dok, mungkin bisa ditunjukkan sahabat Drunska. Ya. Dan sebelum ditutup dok, mungkin ada take home message yang akan disampaikan kepada kita semua dok sebelum kita tutup acara ini. Ya. Ini kan kita fokusnya pada kebutaan pada mata, jadi dan kebutaan itu ada bermacam-macam penyebabnya, gitu. Ada tadi disebutkan adalah katarak, kemudian ada glaukoma, kemudian ada kelainan refraksi, kemudian ada gangguan pada retina ya. Dan tidak perlu khawatir, tidak terlalu cemas gitu ya kalau terjadi penurunan penglihatan, karena memang kebutaan 90% itu bisa ditangani kayak gitu ya. Alangkah baiknya kalau seandainya terjadi penurunan penglihatan dikonsultasikan pada dokter mata setempat untuk lebih penanganan lebih holistik gitu ya. Jadi semakin cepat penanganan itu akan memperbaiki penglihatan dan tidak terjadi keburukan seperti itu Mbak. Terima kasih Dokter Dienta sekali lagi untuk informasi dan edukasi yang sudah dibagikan bersama kita semua di sini. Terima kasih juga buat sahabat Drunska yang sudah setia bergabung bersama kita, bersama kami di kegiatan Bincang-Bincang sama Doi. Tetap ikuti sosial media kami ya di Facebook, Spotify, dan YouTube kami @rs.drunska serta website kami
di www.drenska.com untuk informasi kesehatan terkini dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat melanjutkan aktivitas untuk sahabat Drenska terkasih. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, terus jaga pola hidup bersih dan sehat. Tetap semangat juga, serta jaga kesehatan selalu ya. Nah, saya Kristina. Saya Dr. Denta. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap yang kami sampaikan. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Bye-bye. Bye, makasih. Terima kasih.